nomor satu, kita harus tentunya pilih ya bidang usaha apa yang ingin kita terjuni. Oke. Karena untuk idealnya untuk solopreneur ini nggak bisa semua bidang usaha juga, Pak. Oke, halo Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan saya Rio ya. Balik lagi di acara The Ngobis, yaitu apa? The Consulting Ngobrol Bisnis. Untuk Ngobis malam ini gitu ya, kita akan mengundang yaitu Bapak David Pranata gitu ya. Beliau adalah seorang solopreneur. Kita akan langsung undang saja beliau untuk bisa join bersama kita gitu ya. Oke, kita sudah terhubung. Halo, selamat malam Pak David. Halo, malam-malam. Ya, thank you Pak, udah ngeluangin waktu ya bersama kami gitu ya untuk sharing malam hari ini ya. Halo. Ya, halo. Malam. Suara saya masuk Pak. Suara saya masuk. Masuk Pak. Oke. Masuk. Jelas Thank juga you, ini ya. Ya, thank you Pak, malam hari ini sudah meluangkan waktu bersama kami ya untuk sharing malam hari ini. By the way, gimana Pak David kabarnya hari ini? Wah, kabar baik Pak ya, semangat lah ya. Apalagi ini kan ada dikasih kesempatan nih untuk berbagi. Ini jadi pengalaman pertama juga Pak. Saya ini nggak pernah yang namanya IG Live saya. Oh, iya Pak. Untuk Oke, untuk tema malam hari ini nih Pak, kita akan mengangkat tema yaitu bagaimana cara memulai dan menjalani seorang solopreneur gitu Pak ya. Nah, sebelum itu pengen tahu nih solopreneur itu sebenarnya apa sih? Oke ya, jadi kalau kita lihat kata entrepreneur itu sebetulnya kan banyak turunannya ya Pak ya. Ada yang namanya technopreneur, terus kemudian ada yang bahkan namanya entrepreneur ya Pak, diplesetkan gitu ya. Nah ini ada satu yang namanya solopreneur ya. Solopreneur itu biasa diartikan bahwa dia yang menjalankan usahanya sendiri Pak. Nah tapi nanti kita juga betul ya, jadi bisa dikatakan ini adalah seorang entrepreneur atau pengusaha. Cuma mayoritas kegiatan bisnisnya ini dia dilakukan sendiri. Oke, usaha yang mayoritas dijalankan sendiri. Ya, cuma nanti kita bahas definisi sendiri ini bukan berarti betul-betul strict ya. Semuanya itu harus sendirian gitu, Pak. Oh, ya, berarti ada apa ya, klasifikasinya gitu ya. Solopreneur itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin bisa digambarkan ya, Pak David ya? Ya, saya berikan gambaran ya, Pak ya. Jadi sekarang profesi saya sebetulnya kan seorang trainer dan juga penulis Pak. Di topiknya komunikasi dan presentasi. Nah mayoritas kegiatan ini saya jalankan sendiri. Dalam artian begini Pak, misalkan harus follow up ke klien, cari kirim proposal, itu saya yang lakukan. Terus kemudian nanti nego dengan klien, saya juga yang lakukan. Dan misalkan ternyata ya proyeknya ini deal, yang ngasih training siapa? Ya saya sendiri Pak. Jadi hampir semua lini nih dipegang sendiri gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Nah tapi bukan berarti semuanya juga sendiri Pak. Saya juga ada yang membantu, tapi bukan karyawan tetap ya. Lebih ke part time seperti itu Pak. Terus kemudian yang membantu saya banyak sebetulnya itu adalah sistem, Pak. Sistem, oke. Nah bisa betul. Diberi gambaran ya, seorang solopreneur dan menggunakan sistem. Biasanya kan kalau saya nih di bidang keuangan, sistem itu identik dengan tim gitu Pak ya. Nah kalau solopreneur itu seperti apa sih Pak? Nah salah satunya begini Pak ya. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang perkembangan online ini kan tambah lama tambah maju Pak. Ya betul. Jadi misalkan aja tentang marketing. Dulu mungkin orang kalau marketing berarti saya harus nyewa seorang sales. Terus kemudian datengin klien, follow up satu-satu. Nah, tetapi di zaman sekarang ini kita bisa lihat, kita bisa gunakan powernya Google Ads.
Nah, itu kemudian kita buat jadi sebuah sistem. Contohnya misalkan, kalau orang yang mencari jasa saya, kebanyakan yang menggunakan jasa saya kan perusahaan atau instansi, Pak. Oke. Nah, saya tinggal berpikir kira-kira kalau perusahaan atau instansi ini mau cari seorang pembicara untuk topik presentasi atau public speaking, kira-kira apa yang mereka lakukan? Nah, biasanya kalau di zaman sekarang kan mereka kan Google ya Pak ya? Ya betul, mereka Google cari siapa nih yang cocok. Ya katakanlah trainer presentasi. Nah gitu saya set keyword untuk ini ya istilahnya iklan untuk keyword-keyword tersebut Pak. Sehingga ketika mereka cari, mereka ketemu saya. Jadi bisa dikatakan yang menjadi marketing saya atau sales saya ini adalah Google. Yang perlu saya lakukan berarti saya set up sistemnya. Kira-kira keywords-nya seperti apa, terus kemudian ads-nya seperti apa. Nah, terus mereka kan ke website saya. Nah, di website saya pun nanti ada sistemnya, Pak. Jadi mereka katakanlah isi form dulu. Trainingnya mau apa? Mau yang online atau offline? Oh, kalau online nanti dikirimin proposal yang ini. Kalau mereka minta training tatap muka, oh nanti dikirimin proposal yang ini gitu. Terus kemudian sistem follow up-nya saya bisa menggunakan sistemnya dari email marketing system Pak. Jadi ada beberapa email marketing provider ya yang bisa menyediakan jasa ini. Jadi mereka begitu submit form ya langsung dikirimin proposalnya otomatis. Terus kemudian nanti katakanlah setelah 1-2 hari nanti sistem bisa ngirim otomatis email ke mereka tanya Pak apakah proposalnya udah sempat dibaca. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ya itu salah satu contoh dari sistem yang bisa digunakan ya Pak ya sehingga tidak semuanya tuh kita lakukan sendiri. Oke. Jadi ya jatuhnya mirip-mirip mungkin sama technopreneur gitu ya Pak ya. Kalau technopreneur nah ini Pak saya kan juga nggak ahli dalam definisi nih ya. Oh ya nggak apa-apa kita. Setahu saya technopreneur ini adalah orang yang memang bergeraknya di bidang teknologi ya. Jadi misalkan kayak mungkin perusahaan sekelas Gojek itu kan mereka banyak menggunakan teknologi ya Pak ya, atau mungkin bergeraknya di bidang teknologi gitu. Oh iya, betul. Jadi entrepreneur pun juga tidak mengabaikan namanya sistem gitu ya Pak ya. Iya, supaya maksudnya bisa lebih efektif kan nggak semuanya juga Pak bisa dikerjain sendiri nih. Oh iya betul. Itu untuk solopreneur. Nah di dunia keuangan nih Pak biasanya kita kan sering juga mendengar namanya entrepreneur. Nah sedangkan menurut sepengetahuan saya nih Pak, solopreneur kan berarti kan mengendalikan istilahnya bisnisnya itu sendiri gitu ya. Nah kalau entrepreneur itu kan bisnis yang dijalankan tetapi orangnya juga tidak in charge di situ gitu loh. Nah itu perbedaannya apa ya Pak antara solopreneur dan entrepreneur? Oke ya. Mungkin saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan nih Pak ya untuk menjelaskan perbedaan tersebut ya. Oke. Saya mungkin tanya sama Pak Rio sama juga para pendengar nih. Siapa di sini yang siapa di sini yang buat para pendengar nih. Nah gini, siapa di sini yang kepingin punya bisnis sukses ya? Nah boleh nih buat teman-teman yang lagi online nih, siapa nih yang pengen sukses? Boleh dong di komen. Nah gini ya, siapa sini yang kepingin punya bisnis sukses? Cabangnya di mana-mana. Kalau bisa di tiap kota ada ya, karyawannya sampai ribuan gitu ya. Ya. Kepingin Pak Rio? Pengen Pak, pasti pengen lah. Woi, bisa jadi semuanya kepingin ya? Iya, bisa jadi semuanya kepingin. Mungkin teman-teman yang pengen, boleh dong di komentar siapa tuh yang pengen bisnis yang memiliki banyak cabang, ribuan karyawan ya. Kalau bisa cabangnya di tiap kota gitu ya Pak ya? Ya, tiap kota, betul. Tiap kota punya cabang sendiri gitu. Kelihatannya kalau kita cermati semuanya tuh pingin Pak. Tapi ternyata kenyataannya itu enggak loh Pak. Enggak semua. Enggak semua. Kenapa bisa begitu? Dalam artian gini, ya, semua mungkin kepingin menikmati hasil yang sudah dicapai ketika itu sudah tercapai, Pak. Oke. Tapi untuk menjalani prosesnya ke sana, lifestyle-nya belum tentu loh, Pak. Semua orang kepingin.
Karena tiap orang kan beda-beda ya. Iya, betul. Contoh misalkan ya, ada yang kepengen, Pak, saya tuh lebih kepengen jadi karyawan aja. Tiap bulan fix income. Kalau sakit pun ada asuransi kesehatan, nggak ada masalah. Ada juga orang yang, Pak, saya kepengen jadi PNS aja. Sama, fix income tiap bulan. Ada pandemi pun ya santai-santai aja. Maksudnya gaji tiap bulan pun tetap masih keluar, dapat. Nanti kalau udah pensiun juga ada pensiun ya. Betul. Nah, which is okay gitu ya. Karena tiap orang kan punya keinginan beda-beda ya Pak ya, harapan yang beda-beda, kepentingan, prioritas yang beda-beda. Nah, tapi di luar itu ada juga yang kepengen jadi pengusaha ya Pak. Ya, pasti. Nah, seperti yang mungkin tadi saya percaya pasti ingin memiliki sebuah usaha. Seperti yang tadi Pak Rio sampaikan ya, jadi seorang entrepreneur yang tadi sukses, cabangnya di mana-mana, karyawannya ribuan, kalau bisa ya. Ya, betul. Tapi ternyata Pak, nggak semua orang juga seperti itu Pak. Oke. Nah, contohnya saya sendiri Pak. Oh, oke. Bagaimana itu Pak? Sedikit cerita ya Pak ya, bagaimana awalnya ya. Boleh. Jadi di awal dulu kan saya start sebagai seorang karyawan di perusahaan swasta. Terus kita dulu menjalani aktivitas trading ini awalnya itu kan sebagai hobi. Oke. Seneng ngajar gitu ya. Nah kebetulan saya juga punya satu temen nih, sama-sama kita kerja di sebuah perusahaan. Terus sama-sama kita punya aspirasi untuk jadi seorang trainer. Nah cuma teman saya ini dari awal dia sudah punya keinginan. Saya tuh kepingin membuat sebuah training company. Terus nanti kalau sudah established, saya akan rekrut banyak trainer-trainer ya, jadi associate trainer saya. Mereka terutama yang expert di topik-topik tertentu. Terus nanti kalau ada perusahaan minta topik A, ya maju trainer ini. Ada perusahaan minta topik B, yang maju trainer ini. Intinya apapun topiknya kita ada ya. Itu yang dia inginkan. Terus nanti ke depannya kalau perlu David, nggak perlu saya lagi yang ngajar. Saya tinggal run the business ya. Oke. Kalau di dalam definisinya Pak Rio tadi mungkin ya inilah seorang entrepreneur ya Pak ya. Dia build company ya. Dia akhirnya run the business. Akhirnya dia tidak lagi terlibat dalam operasional mungkin ya. Ya, betul. Jadi dia bisa menggunakan waktunya dari orang lain untuk meleverage usahanya. Oke. Nah tapi Pak, ternyata saya kok nggak kepengen seperti itu. Waktu itu, saya kepengen jadi seorang trainer, tapi saya kok nggak ada kepikiran untuk nanti rekrut trainer-trainer lain, building a company. Saya kok kepengen saya yang jalani, ya saya suka ngajar. Terus kemudian saya tuh nggak ada kepengen untuk sampai bikin perusahaan, karyawannya banyak. Nah, sampai saya bertanya, kenapa ya kok bisa seperti itu ya? Jangan-jangan saya punya mental block ya Pak ya, perlu diterapi ini ya. Oh. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir Pak, saya lebih memilih yang cara seperti ini ya, solopreneur dalam artian menjalani usaha sendiri, lebih karena lifestyle yang saya inginkan. Oke. Jadi saya ini seseorang yang bagi saya freedom atau kebebasan ini adalah satu hal yang penting. Oke, kebebasan menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Yep, betul. Sampai sepenting itu Pak menurut Pak David? Nah, dalam artian bisa mengatur waktu Pak. Katakanlah kita jadwal bisa ngatur. Nah ini cocok banget seperti deskripsi yang ada di ini Pak ya, di ads-nya Instagram ya Pak ya, dari The Consulting waktu deskripsikan tentang sesi kita ini ya. Iya, betul. Seorang solopreneur bisa punya kebebasan untuk ngatur jadwalnya sendiri, kreativitasnya sendiri. Ya. Nah itulah yang bagi saya menjadi sesuatu yang penting Pak. Contoh yang paling simpel Pak. Dari awal saya dan istri ya, dulu kita punya value lah ya, bahwa keluarga itu hal yang paling penting. Jadi kita ingin spend banyak waktu untuk keluarga. Salah satu hal sederhananya adalah bisa ngantar dan jemput anak ke sekolah berdua. Ya, jadi saya dan istri ini jadi bisa jadi dikatakan satu kemewahan untuk kita.
Karena nggak semua orang itu bisa melakukan itu, Pak. Untuk hal yang sederhana. Betul. Nganter jemput anak ke sekolah ya. Iya. Bahkan mungkin entrepreneur tidak bisa melakukan hal tersebut juga. Bisa jadi. Karena ya tadi seperti yang Pak Aryo sebutkan, idealnya seorang entrepreneur atau pengusaha, dia itu kan nggak terlibat di dalam aktivitas bisnisnya ya Pak ya. Idealnya, betul. Bisa jalan sendiri ya. Cuma proses untuk mencapai ke sana itu tentunya butuh waktu. Betul. Nggak bisa di awal, oh ya saya bangun bisnis terus udah nanti semua jalan semua otomatis ya, tanpa kehadiran saya otomatis semua sudah running. Di awal pasti nggak mungkin bisa seperti itu. Bagaimana juga kita mesti terlibat ya. Betul, pasti susah itu. Nah, sedangkan kalau di solopreneur ya itu masih memungkinkan Pak. Oke. Jadi karena freedom itulah akhirnya saya pilih untuk bersolopreneur. Dan apalagi setelah kebetulan Pak, jadi bulan Agustus tahun lalu saya itu kehilangan istri saya. Jadi istri saya itu meninggal dunia karena sakit yang dideritanya ya. Dia kebetulan punya sakit kanker. Sehingga saat ini waktu saya itu lebih banyak saya prioritaskan untuk nemenin anak saya Pak. Nemenin anak, nemenin anak ya. Jadi tiap hari kita bersama, dia sekolah, saya bekerja. Terus kemudian di sore hari ya kita bikin aktivitas lah Pak. Betul, jadi lebih kebersamaannya juga lebih dapat gitu ya Pak. Ya, nah ini saya kira memungkinkan karena profesi yang saya jalanin sekarang. Oke, seandainya entrepreneur belum tentu bisa juga melakukan hal tersebut, begitu ya Pak ya? Ya betul, karena bagaimanapun juga kita kan pasti punya tanggung jawab ya, baik itu kepada bawahan, bisnis kita, customer dan klien kita. Betul, betul. Meskipun walaupun sudah bisa running well tanpa kehadiran, tanggung jawab akan selalu melekat pada entrepreneur. Betul Pak ya? Yes, betul Pak ya. Jadi kenapa saya memilih solopreneur ini? Garis besarnya adalah lifestyle Pak. Oke. Ya. Saya kira ini satu hal penting juga yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian, bahwa ketika kita memilih bisnis atau bidang usaha kita itu juga mesti memikirkan kita ingin menjalani lifestyle seperti apa sih? Apa yang jadi keinginan kita? Karena tiap orang juga beda-beda Pak. Oke, ya betul. Contohnya ya, nggak jauh-jauh ya, mama saya yang ada di kampung halaman saya di Kudus. Dia buka depot Pak, jualan selat Solo. Kepengennya tiap hari kalau bisa itu buka terus Pak. Oke, kepengennya tiap hari buka terus. Iya, kalau libur dia malah bingung mau ngapain ini ya. Nah itu bagi dia membuka depot itu adalah sesuatu yang dia butuhkan. Iya, seperti contohnya ya. Jadi karena sebuah kebutuhan mungkin harus beraktivitas gitu ya setiap hari. Beraktivitas, punya aktivitas ya. Ada sesuatu, ada kesibukan. Ketemu karyawan-karyawannya. Iya, betul. Nah, itu ya. Nah, kalau saya yaitu kembali tadi, kenapa solopreneur? Gaya hidup di mana bisa freedom itu jadi sesuatu yang bisa dicapai, Pak. Oke, kalau saya sih ada pertanyaan nih Pak David. Waduh, silakan Pak. Misalnya nih, seorang karyawan, bagaimana sih caranya atau tipsnya untuk memulai menjadi solopreneur? Oke ya, jadi gini Pak, nomor satu, kita harus tentunya pilih ya bidang usaha apa yang ingin kita terjuni. Oke. Karena untuk idealnya untuk solopreneur ini nggak bisa semua bidang usaha juga Pak. Contohnya misalkan ada bidang-bidang usaha yang lebih memudahkan Pak. Oke, contoh Pak. Nah saya berikan tipsnya ya, contohnya ya. Misalkan yang nggak bisa ya, katakanlah Anda kepingin, saya kepingin usaha air galon gitu ya. Ini kan nggak memungkinkan Pak. Kenapa? Usaha air galon itu kan sesuatu yang supaya sukses kan Anda butuh quantity, betul ya Pak ya? Betul. Terus kemudian ngangkatinya juga berat-berat ya Pak ya? Ya lumayan, 1 galon sekitar 20 kiloan harusnya. Ya kalau quantity kali beratnya berarti hidup Anda akan jadi berat Pak. Iya betul. betul. Jadi kalau Anda mau jadi bersolopreneur terus kemudian bidang usahanya milih tadi ya usaha air galon tentunya nggak cocok. Nah
yang cocok apa? Yang paling ideal sebenarnya adalah usaha jasa, Pak. Jasa, oke. Ya. Kenapa jasa? Karena secara umum untuk jasa berarti marginnya kan bagus, Pak. Oke, ya betul. Kalau jasa, Yap. ngomong keuangan margin oke. Terus kemudian untuk jasa juga diversifikasinya paling mudah. Oh, ya. Satu dengan lainnya, Anda bisa dengan mudah membuat perbedaan. Seperti itu. Kalau produk kan bisa jadi kurang lebih sama, Pak. Ya. Apalagi kalau Anda jualannya di online, akhirnya orang akan ya perang harga akhirnya. Nah, sedangkan kalau jasa sendiri, Anda bisa diversifikasi. Contohnya seperti ini, Pak. Tukang cukur rambut. Kalau cari yang paling murah, kira-kira berapa bisa dapat, Pak Rio? Mungkin sekitar ya 10 ribuan lah. 10.000 bisa dapat ya. Bisa Tapi dapat. tukang cukur yang sekali potong jutaan rupiah kira-kira ada nggak, Pak Rio? Harusnya ada sih, Pak. Harusnya ada ya. Tukang cukurnya para selebritis itu saya kira sekali cukur ya jutaan itu. Bisa jadi jutaan, betul. Ya, kalau kita lihat yang aktivitas yang dilakukan sama ya. Iya, betul. Aktivitas paling potong rambut. Potong mungkin rambut sedikit, ya. Ya, skillnya mungkin yang berbeda. Skillnya yang berbeda. Nah, oleh karena itu di bidang jasa Anda bisa memilih satu katakanlah bidang usaha Anda yang memungkinkan Anda untuk jadilah yang terbaik di situ, Pak. Sehingga Anda bisa charge dengan premium price. Oke. Seperti itu ya. Istilahnya Anda tingkat dari nilai itu value-nya atau apa ya? Keistimewaannya. Kenapa sih orang memakai jasa kita? Yes, betul Pak ya. Itu tadi mungkin satu contoh bidang usaha ya Pak ya. Jadi dalam jasa ya. Terus kemudian yang kedua, ini yang kebetulan dilakukan oleh teman saya, yaitu pilih market yang niche market. Niche market. Ya kebetulan tadi saya sempat lihat teman saya itu ada gabung namanya Pak Arlan itu. Saya ingat betul. Nah, dia pilih bidang usaha itu yang betul-betul spesifik. Jadi produk. Kriterianya dia, saya mau masuk di usaha ini kalau yang produk ini suppliernya di dunia itu cuma satu atau beberapa saja. Oke. Yang waktu itu dia bergerak itu adalah di ini Pak. Jadi kalau di katakanlah sebuah apa sih namanya itu cerobong. Nah cerobong itu di dalamnya itu adalah lapisan pelindungnya Pak. Supaya nggak sampai rusak, nggak sampai karatan. Nah itu ternyata di dunia suppliernya itu nggak banyak. Jadi dia pilih bermain di situ. Sehingga orang mau cari produk ini ya mau nggak mau larinya ke dia karena nggak ada yang lain. Oke. Jadi benar-benar yang limit gitu ya. Iya, terus bidang kedua yang dia terjuni juga adalah akses equipment, Pak. Oke. Nah, contohnya ini adalah, Pak pernah ke atriumnya Tunjungan Plaza? Atrium ya, pernah Pak. Ya, nah itu kan dari lantai bawah sampai lantai atas kan langsung ya Pak ya, los ya istilahnya. Betul. Nah, pernah kepikir enggak Pak Rio, kalau yang di paling atas itu ternyata lampu neon atau lampu dopnya mati, itu gantinya gimana Pak? Mungkin pakai sebuah alat yang panjang gitu ya. Yang jelas susah ya Pak kalau pakai cagak gitu ya yang diputar. Aduh, nggak keukuran berapa meter itu tingginya kan. Nah teman saya itu usaha yang namanya access equipment adalah alat-alat yang bisa menjangkau tempat-tempat tinggi seperti itu Pak. Oke. Ya salah satunya misalkan untuk bersihin ya, mungkin pesawat kan 1-2 kali perlu dicuci itu kan tinggi juga. Perlu alat supaya bisa menjangkaunya. Betul. Nah dia juga main di situ. Itu adalah salah satu yang niche juga, sangat spesifik. Yang bermain di topik atau bidang usaha itu nggak banyak Pak. Paling hanya 1-2. Nah karena nggak banyak, akhirnya secara umum ya profit marginnya juga bagus.
jualannya nggak perlu banyak-banyak juga. Tapi ketika ada kebutuhan, ya mau nggak mau orang larinya ke dia. Karena bisa dikatakan dialah satu-satunya. Oh, jadi pesaingnya juga terbatas sekali, nggak semuanya. Sangat terbatas. Ya, jadi itu mungkin tips pertama ya Pak ya. Jadi pilih ini, bidang usaha atau topik yang sekiranya sesuai. Tadi ada dua yang bisa diberikan ya. Satu, kita di jasa. Atau yang di niche market. Oke, betul. Start awalnya lah itu Pak. Oke, untuk start awal. Oke Pak, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman nih. Silahkan Pak. Mungkin masuk ya. Oke. Boleh. Bentar. Tadi ada masuk dari ini Pak, dari lokal-lokal Surabaya. Mana lebih enak, jadi solopreneur atau jadi direktur di salah satu perusahaan, Pak? Nah, jawabannya adalah kembali, itu adalah pilihan Anda. Lifestyle mana yang Anda inginkan, kan? Dan tiap orang berbeda-beda, ya. Ya, sama halnya. Ya, tidak mesti harus solopreneur harus lebih baik daripada direktur, belum tentu. Belum tentu, Pak. Tergantung apa yang Anda inginkan. Salah satu contoh, ya, misalkan bagi Anda yang namanya status, posisi, itu adalah sesuatu hal yang penting. Mungkin Anda akan lebih memilih untuk jadi direktur. Ya. Tapi kalau bagi Anda, katakanlah kebebasan, ya. Contoh kebebasan paling simpel adalah bisa ke mall di saat jam kerja. Nah. Oh ya, betul. Itu kan memungkinkan kalau Anda katakanlah usaha sendiri gitu ya Pak ya, sehingga memungkinkan untuk melakukan hal itu. Itu contoh simpelnya ya. Jadi kembali jawabannya adalah ya tergantung Anda. Lifestyle atau gaya hidup seperti apakah yang Anda inginkan? Kalau ingin freedom berarti solopreneur salah satu solusi. Tapi apabila menginginkan jabatan, posisi, nah itu menjadi direktur gitu Pak ya. Ya, tergantung apa yang paling penting untuk Anda itu. Oke. Terus ada lagi pertanyaan nih Pak dari IP Consulting _official ya. Malam Pak David mau tanya, bagaimana cara komunikasi efektif ketika menjadi solopreneur atau mungkin sebagai profesional Pak? Oke ya, komunikasi efektif ini adalah topik yang luas luas banget. Oke. Nah tergantung, komunikasi sendiri itu kan ada banyak tujuannya ya. Anda ingin komunikasi untuk apa? Untuk membina relasi kah? Atau untuk katakanlah meyakinkan orang berjualan ya? Nah kalau jawaban paling gampangnya, Anda bisa datang ke website saya atau blog saya itu ya, david-pranata.com. Nah di situ ada sekian banyak artikel, kemudian juga e-book ya tentang komunikasi, atau mungkin di channel YouTube saya. Nah, itu nanti ada, tinggal Anda cari spesifiknya mau komunikasi yang efektif untuk apa gitu. Oke, mungkin ya karena jawaban salah satu mungkin Pak. Oke, mau contoh yang kira-kira yang paling umum lah. Oke ya, mungkin untuk mengembangkan bisnis kita ya. Ya, oke, boleh. Nah, katakanlah ini sebagai seorang solopreneur, apa yang saya lakukan? Yang biasa saya lakukan adalah saya membuat konten-konten, Pak. Oke. Terus kemudian konten itu saya tulis, saya letakkan di blog, sehingga itu bisa jadi sumber komunikasi saya sekaligus yang menjadi aset. Oke, blog bisa menjadi aset ya? Ya, betul Pak ya, karena dengan blog itu orang akan terhubung ke saya. Ini katakanlah jadi alat komunikasi sekaligus alat marketing saya. Orang mengenal saya dari website saya. Istilahnya ini kita melakukan yang namanya content marketing. Oke. Nah, jadi dengan saya punya tulisan yang ada di website saya itu, biasanya sekarang tiap hari website saya itu dikunjungi sekitar 2.000 orang, Pak. Oh, oke, cukup banyak berarti, Pak. Nah, dari 2.000 orang itu berarti kan mereka terekspos dengan saya.
Mereka tahu baca, oh ini tulisannya seperti ini yang nulis namanya Pak David. Nah, cuma kalau kita bicara namanya komunikasi atau relasi itu kan nggak bisa satu kali terus ingat ya. Betul. Kan butuh yang namanya repetisi. Nah, ini disinilah kita juga menggunakan sistem. Jadi misalkan setelah artikel saya tulis, paling bawah saya berikan, katakanlah seperti penawaran ya. Kalau Anda suka dengan konten-konten ini, Anda bisa pertimbangkan untuk bisa subscribe di blog ini. Nah, begitu mereka isikan nama dan alamat email, otomatis maka sistem email marketingnya akan jalan, Pak. Secara rutin, beberapa hari sekali mereka akan saya kirimin email yang memang di-set dengan otomatis, sehingga mereka tetap terekspos dengan saya. Sehingga akhirnya relasi kan terbentuk ya, komunikasi atau relasi terbentuk. Sehingga orang yang nggak kenal saya, akhirnya bisa tahu dengan saya, padahal kita nggak pernah ketemu. Oke. Nah, itu salah satu contoh ya, bagaimana kita menggunakan komunikasi yang kita gunakan untuk kepentingan bisnis kita juga. Oke, berarti banyak juga ya untuk alat untuk komunikasi, bagaimana cara mengenalkan kita untuk ke orang lain seperti itu ya Pak ya. Betul Pak ya. Mungkin saya kasih contoh lagi kenapa di zaman sekarang itu kita juga perlu konten ya, walaupun produk kita itu juga fisik. Nah, ini contoh yang saya alamin aja Pak. Akhir-akhir ini ya, karena masa pandemi, terus saya harus juga cari aktivitas sama dengan anak saya. Saya akhir-akhir ini seneng main gunpla Pak, pernah denger? Gunpla. Gunpla. Apa itu Pak? Saya belum pernah main. Gundam plastik model Pak. Oh. Jadi ngerakit mainan itu Pak dari plastik ya. Ya robot itu ya. Nah, betul sekali ya. Sebentar, saya kan ambilkan satu gunpla-nya kita tunjukin seperti apa sih. Nah, itu secara topik itu kan sudah niche Pak. Jadi spesifik banget itu ya. Tapi tetap masih ada saingannya kan. Ya, betul. Nah, bagaimana orang itu akhirnya bisa jalin komunikasi dengan Anda? Nah, ini contohnya ya, dibawakan anak saya. Nah, ini yang saya kerjain ini. Wah, itu ngerakitnya juga cukup lama itu Pak ya. Lama Pak ya. Oleh karena itu cocok untuk hobi di masa pandemi. Betul. Nah, kembali ke tadi ya. Tadi ini topiknya udah niche. Oke. Spesifik. Cuma bagaimana kita berkomunikasi dengan calon pelanggan kita sehingga akhirnya mereka milih beli dari toko kita gitu. Oke. Nah, salah satu cara yang saya cermatin ya, yang kebetulan di toko yang saya beli di Tokopedia adalah karena saat Anda membeli produknya dia tuh bisa memberikan tutorial-tutorial, tips-tips cara ngerakitnya. Jadi kamu beli di tempat saya, nanti ada nih ya, tips-tips untuk ngerakit supaya hasilnya bisa rapi, bisa bagus. Akhirnya, boleh nih ya. Nah, karena saya juga kepengen belajar kan Pak. Dan akhirnya terekspos sama dia. Jadi walaupun tidak pernah ketemu langsung, tapi karena dari konten-konten yang dia sudah buat, akhirnya jadi kenal dan next time mau beli ya ingatnya ke dia lagi. Oh ya, jadi karena komunikasinya secara nggak langsung ya, udah terjalin. Nah, kalau kita lihat berarti seller ini dia sudah go extra miles. Dia nggak hanya sekedar jual produk, tapi dia juga berusaha menjalin komunikasi dengan pelanggannya dengan memberikan konten-konten atau tips yang berharga. Nah, itu saya kira salah satu bagaimana cara kita menggunakan komunikasi efektif dalam konteks supaya kita juga bisa membangun bisnis kita. Oke, jadi menambahkan juga detail-detail bagaimana istilahnya kalau dalam keuangan sih manual booknya sih Pak. Seperti itu Pak ya. Betul. Jadi ada added value lah ya kita bilang. Iya. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak. Dari tanya bisnis.id, Pak, bedanya solopreneur dari entrepreneur Pak? Mungkin menurut Pak David gitu ya. Oke ya, jadi kalau kita cermatin entrepreneur itu kan lebih dia, kalau kuadrannya Robert Kiyosaki itu kan dia di B ya Pak ya.
bisnis. Jadi dia menggunakan waktu dari orang lain untuk bisa mengembangkan usahanya dia. Oke. Jadi bisa katakan kalau entrepreneur pasti dia mestinya punya tim lah ya, supaya usahanya bisa terus meningkat. Nah, kalau solopreneur memang lebih banyak mengandalkan ke diri sendiri. Oke. Kalaupun ada bantuan tadi dari sistem atau dari part time, pro kontranya pasti ada ya. Jadi misalkan ya, kapan Anda memutuskan untuk jadi entrepreneur, bikin perusahaan yang besar, tim yang besar, ya salah satunya jika Anda punya visi misi dalam tanda petik mengubah dunia gitu ya. Kita ingin sampai tersebar kemana-mana, yaitu pasti Anda butuh tim. Ya, susah untuk semuanya dilakukan sendiri ya. Ya, betul. Karena kalau kita bicara kita solopreneur ya pasti ada keterbatasannya. Oke. Nah, ini Pak, pertanyaan nih dari saya nih. Kira-kira Oke, boleh. tantangan menjadi solopreneur itu apa sih, Pak? Oke. Ini salah satu yang saya alamin adalah karena kita kan berarti nggak ada atasan ya, di mana kita harus bertanggung jawab kalau dibandingkan kalau kita jadi employee. Betul. Tapi di sisi lain kita juga nggak punya bawahan nih Pak. Oke. Yang notabene kita kan juga kalau punya bawahan kan harus juga punya tanggung jawab nih Pak. Betul. Tiap bulan harus dikasih gaji, juga kita harus perhatikan ini harus dikasih pekerjaan. Karena nggak ada yang kita tanggung jawab, kita itu jadi lebih mudah untuk nggak fokus, Pak. Jadi jadwalnya ya itu karena freedom yang berlebihan itu akhirnya kurang fokus, distraction ke sana kemari, dan itu yang saya alamin, Pak. Oh, kadang bisa juga terlena karena suasana, karena kondisi gitu ya Pak ya? Iya, jadi seperti saya, katakanlah saya hari ini mau kerja atau enggak, itu keputusannya di tangan saya murni, Pak. Oh, ya. Ya kecuali katakanlah ada klien ya, oh ini hari ini sudah jadwal ya, itu baru oh ini harus ini ya. Betul. Itu menurut saya tantangan nomor 1. Oke. Terus juga keterbatasan ya seperti yang tadi ya, kalau seorang entrepreneur bagaimanapun juga dia kan bisa meleverage waktu dan tenaganya orang lain. Sehingga potensinya ke atas saya kira akan jauh lebih besar. Nah kalau solopreneur bagaimana kita kan ngandalin diri kita sendiri, kita ngandalin sistem sampai satu titik ya ada keterbatasannya lah. Nah disitulah kita juga mesti ngerti sebagai solopreneur ada saatnya berkata cukup ya, enough lah ya. Katakanlah plafon penghasilan, oke lah cukup. Oke. Terus dari saya lagi nih Pak, pertanyaan lagi silahkan nih. Pak. Ini saya ngomong peluang nih Pak. Nah, kira-kira peluang di apa ya, di era-era kayak gini nih, apalagi masa pandemi ini. Nah, seberapa besar sih peluang kita untuk bisa menjadi solopreneur lah, katakan seperti itu. Oke. Di masa pandemi ini, menariknya solopreneur adalah secara cost dia akan relatif lebih rendah, Pak. Oke. Ya tentunya karena nggak ada karyawan ya. Betul. Jadi fleksibilitas dia akan lebih besar. Nah, terus kemudian peluang ya, kita tetap lihat bidang-bidang usahanya, karena di tiap bidang usaha pasti kan ada peluangnya yang berbeda-beda Pak ya. Betul. Yang mungkin saya bisa sharing adalah di bidang usaha yang saya jalanin ini, yaitu training. Saya kan berikan training Pak, lebih di presentation skill dan communication skill. Kalau dulu sebelum masa pandemi, yang training biasanya itu kelas besar Pak, katakanlah sekitar 20 sampai 40 orang. Nah, terus kemudian ini karena pandemi kan nggak bisa Pak, ini tatap muka, kumpul-kumpul banyak orang ini. Sehingga akhirnya training kan bergeser jadi online. Ya. Nah, tapi ternyata ada satu peluang baru yang saya tangkap. Kalau dulu training itu pasti orangnya banyak, 20 orang, karena mereka harus mengadakan event kan. Nah di zaman pandemi ini saya banyak menerima permintaan training yang sifatnya privat. Pesertanya 3 orang, intinya kurang dari 10.
sesuatu yang di zaman dulu, waktu sebelum pandemi ini nggak pernah saya temuin, Pak. Jadi hampir tidak pernah saya dapat permintaan training yang di training itu cuma 3 orang, kurang dari 10 itu jarang banget, hampir tidak pernah. Nah di zaman sekarang ini banyak banget bermunculan. Permintaan ini ya, berarti, ini berarti ada katakanlah market baru untuk private training. Itu jadi dari observasi itu yang saya temukan. Terus kemudian contoh lain lagi di bidang usaha saya, karena pandemi ini akhirnya kan pembelajaran online jadi orang lebih familiar, orang lebih bisa nerima. Jadi sebetulnya kalau kita bicara pembelajaran online pakai Zoom, itu 3 tahun yang lalu saya tuh sudah melakukannya, Pak. Cuma zaman dulu orang pakai Zoom itu nggak ngerti. Harus diajari, dibikinkan tutorial bagaimana pakai Zoom. Nah sekarang ini adalah sesuatu yang umum. Sehingga yang namanya online course itu sekarang bukan lagi barang yang asing bagi orang. Di zaman dahulu mereka online course, ini seperti apa bentuknya, bagaimana, timbul keraguan, apa ya efektif. Nah di zaman sekarang itu orang lebih bisa nerima. Sehingga di sekarang-sekarang ini saya juga banyak menerima permintaan dari platform-platform online learning untuk bisa juga ngisi, ya, memberikan materi, dijadikan online course-nya mereka. Jadi pembelajaran dan pengajaran secara online itu juga salah satu prospek yang oke banget, Pak. Apalagi di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi seperti ini. Ya, jadi orang belajarnya kan online ya. Iya, betul. Karena pandemi juga nggak semuanya pandemi itu bernuansa menurut saya tuh nggak selalu negatif. Karena Di pandemi kita jadi lebih melek teknologi gitu, Pak ya. Yes, betul, Pak ya. Betul. Terus ini Pak ada pertanyaan ini dari apikmurah.katalog. Selamat malam Pak, saya pedagang pemula fashion, mau tanya, kalau ingin mendirikan badan CV tentang apa bisa ikut training basic dokumen laporan pajak dan lain-lain dan arahan tentang marketing. Nah ini yang bisa jawab Pak Rio ini. Ini kalau mau tanya ini bisa DM juga di apikmurah.katalognya, bisa DM di Instagram theconsulting.id ya, nanti bisa diarahkan ke tim kami, mungkin Ibu ada tanya-tanya dan lain sebagainya, bisa lewat DM Instagram gitu ya. Untuk masalah marketing nih Pak, kebetulan di sini juga tadi. Nah sebenarnya trainingnya dari Pak David ini bisa sampai ke ranah marketing seperti itu juga nggak ya? Saya lebih fokus ke communication skill sama presentation skill ya Pak ya. Communication presentation, Begitu. Jadi kalau marketing memang saya nggak bermain di topik itu Pak. Siap Pak. Marketing lebih saya jalani ya. Jadi saya melakukan tapi saya tidak mengajarkan. Iya. Oke Pak, terus ada pertanyaan lagi nggak nih? Sepertinya sudah terbaca semua harusnya. Terus ini Pak, tadi kan sudah ngomong peluang, terus ngomong tantangan. Nah, hal yang paling menarik nih menurut Pak David ya sebagai solopreneur itu selain freedom. Nah, kira-kira ada nilai tambah yang lain nggak Pak? Selain freedom ya Pak ya. Sebetulnya kalau bagi saya 2 alasan utama memang freedom, terus kemudian kedua adalah low cost sih Pak. Low cost, Ya, sehingga ini adalah model bisnis yang cocok banget untuk menjalani masa-masa pandemi ini. Itu seperti itu. Terus salah satu hal menariknya di solopreneur ini adalah untuk yang di skill utama dalam artian di bidang usaha di mana yang itu adalah jasa atau produk yang kita jual, berarti kita ini kan harus betul-betul upgrade skill kita sampai kita bisa dikatakan levelnya ini yang terbaik di bidang kita. Atau bahkan kalau mau yang lebih lagi adalah kita adalah satu-satunya yang bermain di situ.
Nah, cuma untuk skill-skill lainnya, kita bagaimanapun juga kan ngurusin sendiri nih. Kita juga harus belajar banyak hal, Pak. Jadi contoh ya, misalkan seperti yang saya lakukan. Saya harus belajar yang namanya online marketing, juga harus menguasain. Ya. Karena nanti yang saya jalankan sistem untuk marketingnya. Online marketing ini sendiri kan juga banyak, Pak. Mulai dari bagaimana bikin website, bagaimana setup sistem untuk katakanlah Google Ads atau Facebook Ads, setup sistem untuk email marketing. Nah, ini satu hal. Belum lagi nanti katakanlah administrasi dengan klien. Kan gimana-mana itu harus nguasain dari hal yang simpel, bikin invoice, perpajakannya seperti apa ya. Betul. Itu hal-hal yang simpel-simpel yang harus bagaimana juga harus dikuasain. Iya, betul. Jadi bisa jadi juga menjadi salah satu tantangan juga gitu ya, menjadi solopreneur. Kita juga harus selalu upgrade skill, gitu ya Pak. Upgrade skill di sekian banyak bidang juga, Pak. Ya betul. Jadi untuk yang main skill yang kita jual, kita harus berupaya kita jadi yang terbaik. Tapi tidak lupa kita juga harus perlengkapi diri dengan skill-skill lain supaya bisnisnya bisa jalan. Ya. Karena contohnya misalkan di bidang saya, kita kan nggak bisa cuma jago memberikan training. Katakanlah trainingnya menarik, menghibur, orang seneng, dengerin nggak bosen. Tapi di sisi lain kita nggak bisa jualan karena nggak menguasain marketing. Nah itu salah satu contohnya Pak ya, kenapa kita juga harus menguasai sekian banyak skill kalau mau berkarir sebagai seorang solopreneur ini. Oke, betul. Sepakat Pak, sepakat. Jadi solopreneur juga harus selalu senantiasa upgrade skill, pengetahuan juga harus selalu bertambah, wawasan juga harus ini ya, selalu belajar, ya. Tidak berhenti untuk belajar gitu Pak ya. Ya, tapi di sisi lain tetap bukan berarti semuanya harus dikerjain sendiri Pak. Ya. Karena ada alternatif lain yaitu di outsource kan. Oke. Contoh yang paling simple tentang perpajakan. Ya. Ya mungkin Anda, ngurusin pajak ini sekian banyak hal yang harus dilakukan. Saya juga nggak ahli, melakukannya juga nggak menikmati. Daripada saya pusing, lebih baik saya outsource-kan ya. Saya panggilkan di consulting nih. Ya. Itu salah satu contohnya Pak ya. Ya betul. Jadi tidak alternatif sebagai solopreneur itu sebenarnya juga banyak gitu Pak ya. Tinggal kita bagaimana mengelolanya. Jadi kita bisa outsource, atau kalau kita mungkin butuh tenaga yang secara konstan bantu kita juga bisa rekrut orang secara part time. Oke. Ya contohnya saya punya asisten yang biasa untuk follow up klien ya, jadi telepon begitu permintaan masuk dia nanti yang akan follow up telepon, terus kemudian manage sosial media. Nah itu semua bisa dilakukan secara part time. Jadi bukan berarti betul-betul sendirian. Oke. Mungkin Pak David ada pesan-pesan buat teman-teman nih yang mungkin ingin memulai solopreneur gitu ya. Oke ya, jadi kalau pesan dari saya ya, sekaligus mensamarikan pembicaraan kita hari ini, dalam memilih bisnis, nomor satu kita juga harus pertimbangkan sebetulnya lifestyle atau gaya hidup seperti apakah yang ingin kita jalani. Udah cocok nggak dengan keinginan saya ya? Nah, terus katakanlah Anda punya value-value yang sama dengan saya. Anda lebih mementingkan freedom ya, kemudian resiko juga ditekan. Berarti solopreneur bisa jadi cocok untuk Anda. Langkahnya bagaimana? Langkah pertama, Anda harus pilih bidang usaha atau topik yang sekiranya mendukung. 2 tips yang bisa saya berikan tadi adalah Anda bisa di bidang jasa atau Anda bermain di niche market, yaitu produk-produk yang memang pemainnya nggak banyak, sehingga Anda juga bisa charge premium price di situ. Nah, terus kemudian langkah kedua, Anda mesti upgrade skill. Di skill utama, jadilah yang terbaik atau bisa jadi jadilah satu-satunya. Ya, betul. Tapi tidak ketinggalan skill-skill penunjang lain, ya bagaimanapun
Anda perlu kuasai sehingga bisnisnya bisa berjalan. Ya. Nah, terus kemudian langkah ketiga ya, yang sebetulnya tadi belum sempat juga kita bahas, adalah bagaimana kita bisa meningkatkan skalanya. Yaitu kita bisa lakukan sebetulnya dengan automation, menggunakan sistem. Tadi kebetulan di awal malah sempat saya ceritain sekilas ya, Pak Rio ya. Iya. Ya, jadi kan kita kan keterbatasannya kan tenaga, nggak mungkin semua juga dilakukan sendirian. Betul. Ya, oleh karena itu kita harus set up sistem yang bisa jalannya otomatis. Seperti tadi yang saya berikan contoh, untuk sistem marketing saya mengandalkan Google Ads. Terus kemudian untuk menjalin relasi saya mengandalkan email marketing. Nah, terus kemudian Anda juga bisa ciptakan aset-aset ya. Kalau aset di dalam topik saya itu berarti konten-konten. Oke. Ya, jadi Anda punya tulisan, artikel, ataupun video yang itu bisa memberi value kepada orang lain sehingga mereka lebih kenal Anda. Di saat yang sama, nanti mereka bisa terus terekspos dengan Anda. Sehingga suatu waktu ada kebutuhan, ya ingatnya adalah Anda gitu. Oke, Pak David, thank you atas sharingnya malam ini. Terima kasih banyak juga Pak Rio ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman juga, bagi teman-teman ini. Oke, salam dari saya, Pak David. Thank you. Ya, Terima kasih juga yang udah datang ya. Yuk. Ya, selamat malam Pak David ya. Malam, yuk.